Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman, senang sekali saya bisa menyapa teman-teman sekalian. Ya, semoga teman-teman selalu sehat walafiat dan dilancarkan semua aktivitasnya di rumah. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini saya akan berbagi tips bagaimana seorang guru itu bisa lebih meningkatkan kompetensi dirinya di bidang spiritual atau kepribadiannya. Oke. Nah, sebagai seorang guru tentu tidak hanya mengandalkan kemampuan IQ saja ya, tidak, tapi juga harus cerdas secara spiritual dan secara emosional. Nah, bagaimana untuk bisa memupuknya? Nah, saya punya tips-tips nih ketika seorang guru harus bisa mengiringi kemampuan kecerdasan intelektualnya dengan kemampuan secara religius atau secara rohaninya. Nah, untuk makanan rohani kita tidak main-main. Ada seorang guru itu harus bisa ya sehat lahir dan batinnya, sehat lahirnya dan juga sehat batinnya. Nah, untuk sehat batinnya seorang guru juga harus melatih dirinya untuk melakukan amalan-amalan. Ya, paling tidak ada 5 amalan yang saya bagikan di kesempatan ini. Yang pertama yaitu seorang guru harus bisa untuk melakukan ibadah tambahan, ya ibadah sunnah, yaitu selain ya, hari yang sudah dilakukan secara wajib, yaitu apa? Amalan sunnah, sholat duha. Ya. Sebagai seorang guru yang beragama Islam atau Muslim, ini sudah seharusnya untuk membiasakan diri untuk sholat duha, ya. Ketika dia hendak masuk kelas, paling tidak dia sudah memulai sholat duha, mungkin sebelum lonceng berbunyi atau bel berbunyi, atau mungkin dia bisa sholat duha ketika jam istirahat. Yang penting guru tersebut harus bisa untuk membagi waktunya, menyempatkan dirinya untuk sholat duha. Apa ya keuntungan sholat duha? Nah, sholat duha itu bisa membuka pintu-pintu rezeki, ya. Pintu-pintu rezeki akan terbuka dari segala macam penjuru untuk teman-teman sekalian. Jadi teman-teman jangan hanya mengharapkan dan gaji saja, tidak, tapi insya Allah teman-teman dengan sholat duha, rezeki yang lain akan terbuka semuanya, pintu-pintu yang lain akan terbuka semuanya, sehingga teman-teman tidak akan ragu dan tidak akan lagi canggung ketika rezeki Allah itu pasti untuk orang-orang yang suka sholat duha. Yang kedua adalah tipsnya, teman sudah harus membiasakan diri untuk berpuasa Senin Kamis, ya. Senin puasa, Selasa Rabu ndak, Kamis puasa lagi, Jumat Sabtu ndak, Senin Minggu ndak, Senin lagi, ya. Artinya apa? Senin Kamis puasa terus, ya. Usahakan untuk berpuasa sunnah. Loh, kita kan mengajar, apakah nanti kuat? Nah, insya Allah ketika dicoba kita akan kuat, ya. Dan itu banyak sekali manfaatnya. Selain bisa mengendalikan emosi kita, mengendalikan diri kita, puasa juga bisa membentuk pribadi yang sangat insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, yang ketiga adalah guru-guru bisa mengagendakan untuk selalu sholat tahajud malam harinya. Nah, ketika guru-guru bangun jam 1 sampai subuh, jam 2, jam 3, jam 4, silakan untuk sholat tahajud. Doakan anak-anak kita menjadi anak yang pandai, yang cerdas, yang berhasil. Doakan juga teman-teman kita, guru-guru kita, ya, rekan-rekan yang lain untuk bisa menjadi guru-guru yang terus sabar dan terus berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga guru-guru yang terus memberikan kontribusi positif untuk negara kita dan terutama untuk diri mereka masing-masing dan keluarga-keluarga mereka juga sama. Artinya bahwa tahajud ini bisa membuat orang ketika dia berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia minta akan diberi, ketika dia minta ampun akan diampuni. Nah, itulah ganjaran dari sholat tahajud. Baik, yang berikutnya adalah teman-teman bisa melakukan ya 5S. Ya, ini sudah sering digaung-gaungkan atau digalakkan di berbagai sekolah. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ada 5S yang sudah harus teman-teman biasakan, dan itu merupakan ibadah juga bagi teman-teman, yang itu bisa membuat hati kita menjadi lebih bahagia, ya, lebih ceria ketika menghadapi hari-hari dengan siapapun kita bertemu, dengan siswa, dengan guru, dengan atasan, siapapun kita bertemu, insya Allah kita akan terus berbahagia, atau kondisi kita sedang kondisi on, ya, atau mood kita lagi insya Allah ya terus terjaga dengan 5S. Oke, ya. Apalagi ya berikutnya, teman-teman usahakan untuk bisa berinfak dan bersedekah. Nah, berapapun gaji teman-teman yang teman-teman terima itu harus diinfakkan atau disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik di sekolah boleh, madrasah boleh, atau mungkin di luar sekolah juga boleh. Artinya jangan lupa untuk berinfak dan bersedekah, karena di sebagian gaji kita itu ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya tentang amal ibadah yang bisa dilakukan oleh guru-guru untuk bisa meningkatkan kompetensi kepribadiannya sebagai seorang guru yang profesional. Mudah-mudahan teman-teman semakin bagus disiplinnya, semakin bagus pola mengajarnya, dan semakin bagus
sosialnya dan juga yang lain berangkat dari seorang guru yang memiliki pribadi-pribadi yang berkarakter soleh dan solehah. Mudah-mudahan teman-teman bisa semakin bagus hari ke hari dan diterima segala amal ibadahnya, dan itu bisa menjadi tabungan akhirat nanti, sehingga teman-teman bisa masuk dalam surga yang diimpi-impikan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman ya yang sudah like, share, subscribe, dan diberikan komentar-komentar. Semoga channel ini makin berkembang, dan mohon doanya juga semoga bisa berbagi terus dan memberikan manfaat untuk teman-teman yang lain dan para penonton yang lain di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Oke, sampai ketemu lagi dengan saya di video-video berikutnya ya. Jangan lupa lihat juga Instagram saya, Facebook saya, dan Twitter saya juga sama, Dodi Saputra Berkarya. Baik, demikianlah video dari saya, dari seorang guru berbagi untuk guru, yang mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mengambil pelajaran dari hal ini, dan juga bisa sama-sama berlatih pelajar kita untuk menjadi guru-guru yang lebih baik secara kompetensi dan profesional. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.